Oke, malam teman-teman. Sekarang balik lagi ke mentoring dengan PJTN yang ke-6, yang ke-6 ya Kang ya? Betul. Ya kemarin tuh salah posternya 4 tapi harusnya 5. Nah sekarang yang ke-6, kalau misalnya udah ada mentoring berarti akhirnya artinya ini tanda akhir bulan. Antara bentar lagi gajian atau enggak keuangan sudah makin menipis. Oke oke, mungkin kita sapa dulu. Di sini udah ada Kang Eko. Kang, gimana sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Sama sih seperti biasa. Jadi sibuk coding sama ya ngebenerin bug. Apalagi sekarang lagi zamannya flash sale ya. Ya ya Lagi betul. banyak Harbolnas jadi mau tidak mau Mengikuti juga ya. mengikuti. Jadi ininya lah istilahnya jadi satpamnya buat jagain. Iya betul betul. Kalau tengah malam error ya mau nggak mau harus standby. Jadi ini dulu dukun dulu ya. Ya jadi dukun Penjaga dulu. penjaga Berapa diri bulan dulu. nih? 3 bulan, 10-10, 11-11 sama 12-12 Waduh, nanti. semangat Kang. Oke oke. Eh, Sekarang kita mungkin tanya jawab dulu ya pertanyaan yang di Slido karena cuman ada satu jadi sisanya mungkin nanti kita sharing-sharing aja. Yep, boleh. Oke, udah kelihatan ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari Mbak Dita. Mas Eko, kalau kita belajar by video kayak gini, biar kita paham atau efisien gimana ya Mas? Tonton video semuanya dulu atau tonton sambil praktek? Makasih Mas. Oke, kalau misalnya buat belajar itu sebenarnya mau tidak mau harus sambil praktek ya, karena kalau misalnya enggak praktek itu nanti agak sulit, apalagi kalau misalnya ditonton dulu semua tanpa Iya, iya, praktek, takutnya nggak kekejar ya. iya, iya. Apalagi kan beberapa materi kayak lama banget ya, kayak contohnya JavaScript itu panjang, ada nyampe 50-an chapter, durasinya kalau total bisa lebih dari puluhan jam gitu ya. Kalau ditonton dulu semua kayaknya nggak akan kekejar, jadi mau nggak mau harus bertahap. Jadi cara belajar yang efektif harusnya jangan ditiru ya. Jadi kebanyakan yang sering saya lihat pertanyaan yang error itu karena terlalu niru bulat-bulat. Harusnya dipahami apa yang dimaksud dari materinya. Ya contohnya kalau mau menampilkan hello world, contohnya misalnya melakukan kalau JavaScript console.log hello world gitu ya. Ya jangan ketik sama kayak gitu ya. Maksudnya ya cari yang lain misalnya. Oh berarti kalau intinya kan dari situ menampilkan tulisan itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menampilkan tulisan apapun itu yang lain, saya bisa menggunakan teknik yang sama sebenarnya. Jadi saya tinggal masukin aja mungkin kata yang lain kah, logic yang lain. Contohnya kalau lagi belajar if else contohnya. Nah, if itu kan di dalamnya ada kondisi misalnya. Nah, kalau saya nggak kasih contoh kondisi yang sederhana bukan berarti teman-teman hanya mengikuti seperti itu aja. Jadi teman-teman juga kalau bisa dibikin kasusnya dieksplor lah istilahnya. Jadi namanya belajar itu pasti harus otodidak sih. Jadi kalau misalnya kita hanya terpaku sama textbook atau video gitu ya, nanti kita nggak akan berkembang. Jadi itu cuma panduan istilahnya merangsang kita biar lebih ngerti gitu ya secara pemahaman. Nah, nextnya tetap kita nanti ekspor sendiri. Nah, idealnya teman-teman bertahap. Jadi setelah nonton 1, 2, 3 video nanti coba praktekin, coba diekspor lagi, dicoba kasus-kasus yang berbeda. Kalau udah oke, udah ngerti, paham, baru next lagi materinya. Jadi bukan berarti materi videonya misalnya 10 jam, berarti teman-teman 10 jam langsung jago, enggak juga gitu ya. 10 jam itu bisa dikonsumsi mungkin bisa seminggu atau 2 minggu, enggak masalah gitu ya. Yang penting ngerti secara materi. Ya mirip kayak baca buku lah. Baca buku misalnya 100 halaman bukan berarti cuma baca doang gitu kan. Kalau baca doang 100 halaman sih sehari juga kelar gitu ya. Tapi kan lebih ke dipraktekin, dipahami lebih detail, nanti diekspor lagi biar nanti otomatis mungkin bisa selesainya juga makin lama. Jadi kalau belajar sih santai aja sih, bertahap aja. Jadi kayak gitu, kurang lebih. Oke oke oke. Takutnya lupa ya kalau misalnya teori aja yang didalamin. Karena kalau Betul, teknik itu enaknya langsung praktek sih. betul. Oke oke. Nah, ternyata udah muncul pertanyaan selanjutnya.
Mas Eko, kalau ketika interview, si interviewernya coba ceritain apa yang kamu ketahui tentang Golang, tipsnya apa Mas? Soalnya kan lumayan banyak ya, jadi bingung jelasinnya. Kalau misalnya ditanya soal apa itu Golang, paling kalau ditanya coba yang kamu ketahui tentang ini gitu ya. Nah sebenarnya bukan ini ya, Golang adalah sebuah bahasa pemrograman yang dibuat di Google misalnya. Nggak kayak gitu, kayak Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat sama James Gosling, nggak seperti itu. Tapi lebih ke sebenarnya experience kamu misalnya terhadap bahasa pemrograman Golang ini. Jadi misalnya kalau misalnya tahu ya bilang aja saya tahu tapi saya belum pernah coba gitu ya. Saya tahu Golang itu bahasa pemrograman yang saat ini misalnya lagi rame gitu ya, karena banyak yang bilang efisien gitu ya. Kalau misalnya belum pernah coba ya bilang aja belum pernah coba gitu ya, jangan ngarang gitu ya. Saya sering banget nanya kayak gitu, akhirnya jawabannya kelihatan kalau ngarang gitu. Jadi misalnya, saya tanya, kebetulan saya kan nggak pakai sisap, tapi saya ngerti sisap, fitur-fiturnya apa aja. Nah, ketika ada yang bilang sebelumnya katanya saya programmer sisap berapa tahun, saya tanya gimana, perbedaannya. Terus orangnya kayaknya, ngarang itu kelihatan juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman ditanya tentang Golang lebih baik tanya ini aja, jawab aja experience teman-teman selama ini pakai Golang gimana. Misalnya, jadi jangan cuma karena si interviewnya pakai Golang, teman-teman ngebagus-bagusin si Golang ya. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang jeleknya apa, bagusnya apa, itu harus dikasih tahu. Dari situ kan kelihatan kalau kita tuh emang beneran ngerti gitu ya. Karena kan nggak semua bahasa pemrograman pasti bagus ya. Pasti ada jeleknya. Jadi ada istilahnya good part-nya, ada bad part-nya. Jadi kalau misalnya si interviewnya eh, suka pakai PHP gitu ya, teman-teman tanya gimana pendapatnya soal PHP, bukan berarti teman-teman harus bagus-bagusin PHP. Bilang aja PHP misalnya bagus ketika ABCD. Ketika saya coba kasus seperti ini, error, banyak problemnya dan sebagainya kayak gitu. Golang juga sama. Contohnya kalau saya biasa ditanya gimana soal Golang, Golang biasanya kalau saya pakai project yang nggak terlalu kompleks dan delivernya nggak ditunggu lama, nggak ditunggu cepat. Karena Golang masih kebanyakan dilakukan semuanya from scratch gitu ya. Karena si istilahnya komunitasnya belum jadilah, belum stabil, tidak sestabil seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi rata-rata sekarang kalau pakai Golang ya kalau butuh resource efektif. Jadi kalau misalnya sebelumnya default-nya saya pakai Java atau pakai PHP ketika resource-nya udah bengkak, butuh yang lebih efisien karena kan, skalabilitas hardware pasti ada batasnya, mau nggak mau kita pilih bahasa pemrograman yang, resource-nya nggak terlalu boros. Nah contohnya yang saat ini yang paling populer adalah Golang. Nah kenapa Golang? Yang pertama karena mudah gitu, Golang itu bisa belajar seminggu kelar gitu. Nah sebenarnya ada yang lebih efisien lagi pakai C++, tapi ya berdarah-darah nanti belajarnya gitu. Jadi halnya kayak gitu, jadi lebih ke based on experience kita. Jadi jangan ngarang, "Oh berdasarkan artikel ini kayak ini," enggak, tapi lebih ke experience kita. Jadi kalau teman-teman ditanya apapun itu, lebih baik sharing based on experience. Karena lebih menarik ketika kita sharing experience dibanding, ngomongin soal textbooks ya. "Oh menurut buku ini," atau apapun itu, "Golang seperti A, Java seperti A," enggak, tapi lebih ke experience-nya, kayak gitu. Oke, oke, makasih Kang. Tapi kira-kira kalau misalnya kayak tadi ya ditanya, gimana pendapat tentang Mas Golang? Tapi kitanya nggak tahu, mending dijawab jujur aja. Kita nggak tahu. Jujur aja eh, sih. oh, tapi nggak akan mengurangi nilai atau gimana Kang? Tergantung ya, sebenarnya kalau misalnya lihat dari job desk-nya ya, ada yang Mhm, bilang kayak gini, misalnya dibutuhkan lowongan kerja Golang developer, kalau kalian nggak ngerti Golang ya jangan apply mhm. gitu ya. Oh, oke, Kalau oke. misalnya kalian apply Golang developer gitu ya, kalian belum pernah ya sama aja bohong gitu ya, itu malah buang-buang waktu juga. Tapi kalau Oh, yang dicari adalah senior programmer, dia nggak nyebutin bahasa pemrograman itu nggak ada masalah harusnya. mhm, Dan orangnya pun berarti yang interviewnya berarti merasa oke, nggak masalah. mhm. Nanti kalau misalnya dia punya, pakainya Golang, ya berarti nanti kita tinggal belajar aja setelah diterima gitu ya. Tapi kalau di awal dibilang kalau butuhnya Golang developer gitu ya, ya teman-teman jangan apply. Tapi kalau dibutuhinnya senior engineer gitu ya misalnya atau, engineer biasa, itu nggak ada masalah sebelumnya pakai bahasa apa, karena kan nanti tinggal Mhm. belajar. Jadi itu nggak ada masalah. Oke, oke. Oh ya satu lagi nih Kang. Kalau di Golang itu ada garbage collector nggak sih Kang? Ada, makanya Golang itu kan banyak yang pakai karena garbage collector-nya udah di-handle sama si Golangnya.
Oh, Beda kayak C++. bukan kayak ya ya ya. Kalau C++ kan kita handle sendiri ya, Ya ya. pusing. Iya. Kalau di Golang enggak. Oh, oke oke. Makanya kalau mau lebih istilahnya resource efisien ya pakai C++. Cuma ya capek banget codingnya pakai C++ gitu. Ya ya betul. Oke oke. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Kang, apakah sistem dengan microservice langsung akses ke database atau melalui API komunikasinya? Kalau teman-teman belajar microservice nanti bikin aplikasi itu nggak ada komunikasi ke database idealnya ya, idealnya. Jadi kalau misalnya dari aplikasi A pengen data dari aplikasi B itu bukan nembak database si aplikasi B-nya, bukan. Kalau itu namanya sharing database. Bisa nggak? Bisa, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma problemnya adalah kalau suatu saat si B itu nge-alter table-nya, contohnya ngerubah kolom dan sebagainya. Nah, aplikasi yang misalnya aplikasi yang A, ketika nge-query ke tabel database B, nanti amburadul tuh, rusak. Kenapa? Karena tabelnya berubah gitu ya, dan nggak ngasih tahu gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena ya memang nggak harus ngasih tahu, karena kan itu tabel dari si database aplikasinya si B gitu ya. Makanya idealnya kalau teman-teman komunikasi antar microservice ya pakainya adalah yang pertama API, yang kedua adalah messaging, kayak message broker. Nah, kebetulan belum dibuat ya kelasnya. Nanti rencananya ada kelas yang RabbitMQ dan juga Kafka untuk belajar messagingnya. Tapi kalau untuk beberapa kelas seperti Golang itu ya, itu udah ada yang RESTful API. Teman-teman bisa belajar di sana tentang API-nya. Oke, oke, makasih banyak Kang. Selanjutnya, Kang, kalau Kang Eko selain fokus di beli-beli course, Kang Eko project kan develop aplikasi juga nggak Kang? Gimana bagi waktunya Kang? Apakah ke manage ke semuanya? Oke, kalau saya sendiri saat ini fokus utamanya ya kerja di e-commerce sama bikin develop si programmer zaman now lah. Nah, kalau misalnya yang di luar itu, kalau misalnya freelance dan sebagainya, saya tetap masih ada, cuma bedanya saya nggak mau hands on. Jadi lebih ke biasanya istilahnya nge-mentoring si engineer-nya di project itu di freelance gitu ya. Kalau ada yang nawarin freelance untuk coding, biasanya saya nggak bisa nerima dulu. Kenapa? Karena ya nggak kekejar nantinya. Ya, ya. Pusing juga nanti saya manage-nya ya, apalagi kalau misalnya dikejar-kejar waktunya. Kalau misalnya saya cuma nge-mentoring atau misalnya nge-guide si development timnya kan gampang ya, berarti saya tinggal ngejar mereka aja gitu. Oh, oke Jadi oke. kebalik ya. Kalau misalnya saya yang codingnya nanti saya bingung, saya yang dikejar-kejar, apalagi saya ada kesibukan lain juga. Jadi Ya saya ya juga ya. biasanya pilih-pilih sih. Jadi kalau Oh, misalnya ada yang butuh develop aplikasi, saya biasanya di-share juga ke teman-teman saya. Kan teman-teman saya banyak juga yang freelancer. Jadi saya biasanya tawarin ke teman-teman saya yang terpercaya gitu. Kalau misalnya Kang, saya butuhnya emang di-guide aja gitu. Nah, itu biasanya baru saya okein. Nah, jadi lebih ke ya istilahnya consulting lah dibanding coding sendiri. Kecuali emang project-nya Kang, saya ada project mohon dicariin timnya gitu. Nah, itu baru saya handle, tapi tetap saya nggak handle codingnya. Biasanya saya lebih ke nge-guide aja, yang mastiin kalau software-nya udah baik gitu ya. Jadi tetap nanti yang codingnya biasanya saya kasih ke teman-teman saya freelancer yang lainnya. Karena bukan saya nggak mau sih ya, takutnya nggak kekejar juga kalau saya yang turun langsung. oke oke. Kalau misalnya ada kelebihan, bagi-bagi ke kita aja Kang. Siap, siap. Bercanda kita Kang. Tapi kalau serius juga nggak apa-apa sih. Oke oke. Selanjutnya, Mas Eko, tes API waktu interview itu gimana Mas gambarannya? Ini tes API itu maksudnya apa ya? Jadi interview itu nggak ada ya? Oke, kita kayaknya mentoring kali ini bahasnya banyakkan interview ya. Sekalian juga tadinya saya di awal mau sharing soal interview sih, tapi sekalian aja deh. Jadi dalam interview itu tahapan yang ketika pertama kali biasanya ada beberapa tahapan ya. Kalau teman-teman tergantung ya, teman-teman itu fresh graduate kah atau sudah senior kah? Kalau misalnya fresh graduate biasanya tahapannya lebih cepat ya. Makanya kok fresh graduate cepat banget masuknya ya, karena tahapannya cepat gitu ya. Nah, kalau senior itu tahapannya panjang, apalagi kalau sampai levelnya itu ya top management ya. Misalnya udah jadi lead dan sebagainya itu lebih panjang lagi. Jadi nggak usah istilahnya nggak usah baper ketika di approach seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian baru di follow up gitu. Karena memang panjang prosesnya, nggak
nggak segampang kita ke minimarket beli gitu ya, hari ini langsung dapat gitu. Jadi panjang banget. Nah, untuk yang fresh graduate biasanya lebih cepat ya. Kenapa? Karena fresh graduate itu nggak butuh approval dari yang levelnya tinggi. Yang pertama fresh graduate itu kan udah pasti salary-nya udah pasti sama lah di tiap company gitu ya. Kalau di company A misalnya salary-nya X juta, ya di company B Y juta, ya nggak akan beda gitu ya. Nggak mungkin, oh dia lulusan A gitu, gajinya harus beda, nggak. Kalau fresh graduate biasanya sama semua. Jadi teman-teman nggak usah minder, bukan lulusan misalnya universitas favorit gitu ya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Selama udah lulus interview kan semuanya sama ya soalnya dan sebagainya. Berarti kualifikasi kita sama dengan istilahnya kampus-kampus yang lainnya yang lebih dibilang saya lebih bagus. Ya saya juga kan lulusan ya kampusnya biasa aja gitu ya. Yang penting sih kita pede aja sama kemampuan kita. Nah, jadi biasanya kalau fresh graduate itu simple, datang tes, biasanya online tes dulu ya. Itu untuk memastikan dulu teman-teman bisa coding atau enggak. Karena banyak yang lulusan informatika, ilmu komputer nggak bisa coding gitu ya. Nah, capek kalau datang dulu di tesnya sama orang gitu ya, ternyata nggak bisa coding sama sekali. Nah, itu capek. Mendingan by system dulu biasanya online. Jadi dikasihnya online, jawabannya simple, cuma pilihan ganda atau submit kode, selesai. Nah, dari situ biasanya pertanyaannya nggak harus pusing ya, karena biasanya kalau online test itu kita bisa milih bahasa pemrograman yang kita mau. Apakah harus ngerti framework dan sebagainya? Nggak ada gitu ya. Gimana caranya online test harus bisa Laravel gitu ya. Nah, itu ribet banget gitu ngetesnya gimana caranya. Nah, biasanya sih yang penting kalau misalnya teman-teman submit, biasanya ada kasus kayak, oh ini ada angka dalam array, silakan cari yang duplikatnya ada berapa banyak gitu. Atau duplikat terbanyak apa gitu. Atau coba urutkan datanya, tapi nggak boleh lebih dari 5 detik misalnya. Dengan data sebanyak ini. Jadi lebih simpel sebenarnya. Teman-teman nggak harus ngerti sampai framework dan sebagainya, bahkan nggak perlu ngerti OOP sebenarnya. Simpel banget. Nah, kecuali mungkin pas masuk struktur data ya, teman-teman nanti butuh ngerti OOP biar lebih bagus lah kodenya. Contohnya kayak misalnya, coba implementasikan binary tree misalnya. Jadi pohon itu kan sebenarnya simple, cuma kiri kanan gitu doang. Jadi teman-teman tinggal bikin pakai kelas misalnya, bikin kelasnya yang kiri dan kanan gitu ya. Yang tinggal masukin kiri kanan gitu doang. Kalau binary tree kan simple. Nah, nanti itu tesnya tinggal disubmit aja, langsung ketahuan nilainya berapa di situ. Jadi misalnya skornya minimal harus 70 gitu. Artinya misalnya kalau ada 10 soal, 70 harus benar gitu. Ya teman-teman bisa kelihatan. Jadi langsung saat itu juga teman-teman tahu kalau teman-teman lulus atau enggak. Jadi biasanya seperti itu. Nah, setelah itu kalau fresh graduate biasanya nggak ada interview yang lain lagi. Next-nya itu hanya interview biasanya sama yang non-technical. Contohnya sama HRD gitu ya. Karena nggak ada yang tes technical lagi. Karena mau ditanya apa fresh graduate gitu ya. Yeah. Sama engineer-nya mau ditanya, kamu udah bisa framework AB gitu. Kamu udah pernah kerja di mana kan fresh graduate gitu ya. Dia belum apa-apain gitu. Jadi yang paling biasanya di tesnya sama HR-nya. Jadi kayak psikotes gitu ya. Critical thinking gitu ya. Terus kayak ditanya konsistensinya. Pokoknya saya nggak terlalu ngerti sih lah. Itu urusannya HRD ya. Jadi mirip kayak psikotes lah istilahnya. Yeah. Sebenarnya nggak ada benar atau salah. Tapi lebih ke orangnya misalnya moody nggak gitu ya. Jadi kalau lagi mood dia kerja. Tapi kalau nggak mood nggak mau kerja kan. Kayak gitu susah banget kalau kerja gitu ya. Nah, atau misalnya orangnya lebih cocok di mana nih? Apakah orangnya nanti lebih cocok kerjanya di ini kah? Bareng sama tim kah? Atau lebih ke individualis kah? Dan sebagainya. Nanti kan bisa kelihatan dari sana. Nah, dari situ kalau udah ya udah nanti kasih offering. Dikasih offeringnya misalnya yang sama lah pasti fresh graduate. Tinggal kita terima atau enggak kalau fresh graduate. Kalau misalnya kita merasa kayaknya perusahaan sebelah lebih gede fresh graduate-nya, ya udah tinggal kita tolak aja. Tapi kalau misalnya bagus buat kita ya udah. Yang paling penting sih ketika nerima offering nggak cuma dari gaji ya. Dari benefit lain banyak kayak bonus kah? Lihat dulu perusahaannya ada bonus nggak, tanyain. Misalnya ada beberapa perusahaan yang tiap 6 bulan sekali bonus gitu kan. Jadi misalnya saya dikasih 10 juta, di 11 juta. Ya mendingan dikasih 10 juta tapi tiap 6 bulan sekali bonusan gitu ya. Atau ada bonus akhir tahun juga, ada bonus THR, jadi setahun bisa 14 kali gajian gitu daripada yang sebelah gitu ya cuma kalau ada bonusnya tanya berapa gitu ya. Jadi beberapa perusahaan ada yang gajinya mungkin lebih kecil kelihatannya secara bulanan, tapi kalau di total tahunan itu lebih besar karena bonusnya banyak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu. Ada juga soal benefit kayak apa ya, ini ya non uang kayak misalnya
kesehatan. Contohnya di tempat saya kerja, kesehatannya kayak unlimited reimburse. Jadi teman-teman kalau sakit apapun itu, mau reimburse berapa ratus juta pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak ada istilah, aduh ada cuma di covernya cuma sebulan gaji gitu ya. Ya kalau kita penyakitnya amit-amit ya, misalnya kalau dapatnya parah gimana gitu ya. Masa kita harus ngecek uang tabungan gitu. Jadi teman-teman lihat lagi kayak benefit-benefit yang lainnya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya udah berkeluarga biasanya nyarinya yang kayak gitu benefitnya. Apalagi di beberapa tempat ada yang bisa nge-cover sampai anak ketiga ya. Jadi lahirannya gratis tuh. Jadi mau disesar, mau apa, nggak pusing. Mau pilih rumah sakit sebagus apapun, nggak pusing. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cross-check dulu, nanya ke HRD-nya benefitnya apa aja. Itu pas graduate. Pas graduate itu simple, nggak aneh-aneh lah. Harusnya di semua perusahaan sama. Nah yang membedakan biasanya yang di level senior. Senior itu setelah yang pertama biasanya tetap ada tes online. Jadi teman-teman harus diterima ya. Walaupun wah saya udah senior masa masih dites kayak gitu, nggak bisa protes lah. Pokoknya itu wajib lah. Bisa aja kan senior tapi ternyata nggak bisa coding gitu ya karena udah lupa gitu. Jadi senior tetap yang pertama tes coding. Nanti ada kualifikasinya berapa persen harus bisa dijawab. Nah nextnya setelah tes coding biasanya ada tes dengan user. Tes dengan user itu bukan user kalau saya kerja di toko online sama pembeli, bukan ya. Tapi lebih ke usernya itu nanti kita kerja sama siapa gitu. Jadi contohnya kita kerjanya kan nanti pasti misalnya kalau saya kerja sebagai programmer ya nanti berarti saya kerjanya bareng sama programmer gitu. Jadi user saya adalah programmer juga. Nah kalau saya misalnya di infra ya berarti nanti orang infra yang interviewnya. Jadi lebih ke nanti coworker kita siapa. Jadi lebih ke nanti coworkernya siapa. Kalau teman-teman apply sebagai programmer ya nanti akan ada biasanya ya kalau sekarang pandemi online lah ya semuanya. Kalau sebelum pandemi sih offline biasanya datang ke kantornya. Tapi sekarang lebih enak sih jadinya nggak perlu cuti kalau udah kerja. Kalau misalnya dulu harus cuti dulu buat datang ke kantor orangnya. Belum tentu diterima juga gitu ya. Udah cuti nggak diterima lagi. Kalau sekarang lebih enak bisa ya curi-curi waktu online interview cuma sejam 2 jam doang. Nah biasanya yang ditanyakin apa sih? Nah biasanya kalau online interview, user interview sama usernya nanti itu lebih ke experience kita. Jadi yang pertama experience, jadi sebelumnya kerja apa, pernah ngerjain project apa, yang paling mengesankan projectnya apa dan kenapa gitu ya. Nah karena ada orang yang bilang saya udah pernah ngerjain project A, B, C, D, dia pasti tanya detailnya dia nggak tahu. Jadi seakan-akan dia ini orang kerja atau enggak ya. Kok dia bilang ngerjain A tapi dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu detail tentang pekerjaan. Ya terutama sih pekerjaan sebelumnya lah. Kalau misalnya yang 5 tahun atau kalau misalnya teman-teman udah kerja 5 tahun gitu ya, yang project yang lama-lama ya oke lah, agak-agak sedikit lupa ya. Saya juga kadang-kadang lupa dulu apa aja gitu. Tapi yang baru kemarin gitu ya, atau sekarang itu teman-teman harusnya tahu lebih detail. Jadi teman-teman kalau bisa sih di CV-nya dituliskan apa yang teman-teman kerjakan. Jadi contohnya teman-teman kerja di, kayak saya contohnya di toko online. Jangan dibilang kita yang ngebikin toko online-nya, enggak kayak gitu ya. Toko online tuh gede gitu. Jadi teman-teman harus sebutin spesifik apa yang teman-teman kerjain. Contohnya teman-teman ngerjain bagian A, B, C, D, E, F, G, H. Kayak gitu. Jadi jangan diklaim semuanya teman-teman yang ngerjain gitu ya. Kayak teman-teman saya kerja di Gojek, saya yang bikin Gojek gitu. Wah masa sih gitu. Jadi teman-teman harus sebutin part mana yang teman-teman kerjain di sana. Nah nextnya challenge-nya apa. Jadi tantangannya apa. Nah biasanya kadang-kadang saya sempat dulu interview sama salah satu digital bank, cuma kebetulan nggak jadi joinnya. Itu ditanya waktu saya sekarang kerjanya gimana. Terus saya bilang ada salah satu challenge di Kafka contohnya, message broker. Saya biasanya handle itu. Nah kebetulan mereka juga ternyata ngalamin problem yang sama. Jadi di sana interviewnya lebih ke diskusi. Apa yang biasa saya lakuin ketika challenge itu, karena mereka udah ngelakuin ABC, jadinya jatuhnya malah kayak konsultasi ya. Nah itu lebih seru sebenarnya. Jadi kita lebih diskusi dibanding cuma satu arah ya kita ditanya-tanya doang. Jadi kita lebih diskusi. Jadi pengen tahu problem mereka apa. Jadi nanti ketika kita diterima, kita bakal tahu problemnya bakal apa dan kita bisa handle-nya kayak gimana. Nah biasanya ketika kayak gitu teman-teman bakal tanya-tanya detailnya. Problemnya apa, gimana cara solvingnya dan sebagainya. Nah habis itu biasanya tetap ada istilahnya ada apa ya? Ada pembuktian lah. Jadi teman-teman secara experience misalnya bagus,
Ketika ditanya-tanya detail teman-teman bisa. Nah, tapi buktikan nih. Nah, untuk buktikan biasanya ada yang namanya itu ya, sistem desain interview biasanya. Sistem desain interview itu lebih ke kasus di luar dari pekerjaan teman-teman sebelumnya. Jadi contohnya yang sering banget dibahas, contohnya misalnya ada misalnya teman-teman sebelumnya belum pernah kerja di toko online. Nah, biasanya ditanya toko online. Kalau misalnya teman-teman kita lihat halaman order, kira-kira kalau saya mau bikin database untuk toko online kayak gimana bentuk database-nya, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman diminta bikin kayak, oh kira-kira ada tabel barang, tabel seller, tabel customer, tabel order, dan gimana. Nah, biasanya diminta desain database-nya. Kalau misalnya datangnya offline sih ya ke kantor biasanya dicoret-coret di papan tulis lah. Tapi kalau misalnya online biasanya ya coret-coret pakai inilah, pakai kayak Jamboard kayak gitulah ya secara online. Nah, atau kalau agak susah pakai coret-coret mouse ya tinggal ditulis aja di notepad gitu ya, kira-kira ada tabel apa kayak gitu. Nah, next-nya kira-kira biasanya di-improve pertanyaannya. Kalau misalnya satu barang misalnya bisa dibeli dan tiba-tiba ada masa expire. Halo? Halo. Kepotong kah tadi? Kepotong dikit, tapi bisa dilanjutkan. Oke, jadi kalau misalnya biasanya sih di-challenge lagi ya. Jadi contohnya kalau toko online, gimana kalau stoknya itu ada di beberapa gudang gitu. Nah, gimana caranya nge-handle-nya? Atau gimana kalau beberapa produk itu ada masa expire-nya? Dan saya pengen ketika barang belanja, expire-nya pengen yang lebih lama dulu. Yang mau expire dulu misalnya. Kayak gitu. Jadi biasanya di-challenge. Dulu saya sempat banget ada interview soal suruh bikin aplikasi database-nya kayak bikin Twitter. Twitter itu lumayan sederhana katanya tapi kompleks. Kompleksnya tuh ketika pertanyaannya gimana cara nampilin timeline-nya. Timeline itu kan kita bisa nge-follow banyak user ya. Nah, itu gimana query-nya kayak gitu. Nah, itu lumayan ribet. Jadi nanti diskusinya di sana. Nah, kalau query-nya lambat gimana cara optimize-nya dan sebagainya. Jadi lebih ke biasanya ada mocking interview kayak gitu. Jadi yang pertama biasanya dimulai dari database-nya, desain database-nya. Nanti yang kedua nanti mulai dari sistemnya kayak gimana. Tergantung ya. Kalau teman-teman baru junior banget mungkin ya udahlah aplikasinya biasa aja. Tapi kalau misalnya udah seniornya parah ya, misalnya udah level principal dan sebagainya, itu nanti mungkin ada lebih ke microservice design ya. Jadi nanti kalau saya bikin toko online, kira-kira mau berapa banyak servisnya, seperti apa, atau contohnya saya mau bikin kayak Gojek atau kayak ruang guru dan sebagainya, kira-kira seperti apa. Jadi nanti ditanya ada berapa microservice dan sebagainya. Jadi makin kesini makin kompleks pastinya pertanyaannya. Jadi kayak gitu. Nanti yang paling ribet itu masalah scalability. Yang paling simpel pertanyaannya, dulu saya sempat ditanya soal suruh bikin aplikasi to-do list. Bukan to-do list, apa? Sort URL. Sort URL itu kan simpel ya kelihatannya ya. Saya cuma submit data, di sorting. Nanti ditanya sorting algoritmnya gimana caranya. Gimana caranya secepat mungkin bikin sort URL tapi kan nggak boleh duplikat. Nanti ditanya juga algoritmanya bakal kayak gimana. Habis itu, nah kalau misalnya saya anggap aja database-nya nggak bisa handle, gimana caranya biar naikin traffic ketika saya melakukan redirect URL-nya. Jadi nanti lebih ke scalability-nya. Jadi nanti kayak gitu. Jadi ya itu beneran lebih ke sistem desain interview sih. Tapi itu nanti tergantung ya teman-teman. Jadi biasanya itu yang udah level senior lah. Kalau misalnya yang junior harusnya nggak ditanya sampai itu. Jadi kayak gitu. Nah, next-nya kalau misalnya udah kayak gitu, nanti biasanya ada ini juga. Beberapa company itu ada yang ngasih tugas ya. Kalau di tempat saya kebetulan nggak ngasih tugas. Kalau di beberapa company, seperti kalau nggak salah teman saya ada yang kerja di Gojek itu biasanya dikasih tugas. Tugasnya itu disuruh bikin aplikasinya sederhana. Contoh yang paling sering dipakai contohnya yang kayak Uber gitu ya. Itu mereka biasanya ngasih soal contohnya kayak parking lot. Parking lot itu kayak ini. Jadi saya misalnya punya tempat parkir gitu ya. Tempat parkir saya kuotanya sekian gitu. Nah, tolong buatkan aplikasi yang bikin parking lot kayak gitu. Aplikasinya sebenarnya sederhana sih. Inputnya ada input file doang misalnya. Yang pertama plat nomornya doang, nanti outputnya kira-kira kayak gini. Misalnya kalau plat nomornya ini masuk ke parking lot ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Nah, biasanya kayak gitu.
Nah, biasanya disuruh desainnya nggak cuma aplikasi yang satu file doang ya. Nanti dia minta tolong desainkan secara bagus si kode-kodenya. Jadi contohnya kita perlu bikin kelas mobil, kelas parkir, kelas slot, dan sebagainya. Jadi beneran object orientednya nanti diasah lah istilahnya. Jadi kelihatan lah kalau junior sama senior gitu ya. Kalau senior kan pasti software desainnya udah bagus ya. Jadi nanti dia nggak asal-asalan bikin kelas, bikin service, bikin repository dan sebagainya. Nah biasanya setelah oke, disubmit. Nah nextnya lagi ada interview tambahan biasanya. Interview tambahannya biasanya nge-improve yang existing kode. Contoh yang biasa, contohnya kayak di Uber itu yang parking lot biasanya, oke sekarang kan kalian udah bisa misalnya kamu udah bisa bikin parking lotnya. Nextnya coba bisa aja parking lot kita bisa ada beberapa lantai kayak gitu. Nah biasanya itu minta di swapping saat itu juga. Contohnya dikasih waktu 1 atau 2 jam untuk memastikannya. Jadi biasanya ya hal-hal kayak gitu sih. Jadi lebih ke beneran studi kasus. Tapi ya studi kasusnya nggak kompleks banget sih yang bisa dikejar dalam 1 atau 2 jam. Nah contoh dulu banget sebelum saya kerja di e-commerce saya pernah juga yang dulunya belum unicorn tapi sekarang udah unicorn. Dulu saya disuruh minta bikin aplikasi catur. Jadi nanti saya suruh nembak ke salah satu endpoint, nanti di endpoint tersebut dia ngeluarin inilah istilahnya detail. Detailnya itu misalnya gajah atau pion maju ke ini, nanti ini maju ke ini. Nah saya suruh bikin mappingnya. Terus nanti saya suruh harus bisa nentuin mana yang menang, mana yang kalah kayak gitu. Jadi kita harus tahu tiap bidak catur itu kira-kira masuknya kemana dan sebagainya. Dan itu suruh dikerjain dalam waktu 2 jam gitu. Nah jadi aplikasinya sebenarnya nggak aneh-aneh sih. Cuma aplikasi ya sederhana. Cuma dia pengen tahu cara kita nge-mappingkan dalam kodenya itu kayak gimana. Kalau orang yang biasanya yang belum terlalu mahir kan biasanya ya udah bikin programnya kayak satu file doang gitu ya. Yang penting jadi gitu. Nah kalau biasanya yang udah senior mungkin dia udah ngerti, oh ada catur berarti saya yang pertama bikin kelas apa kayak gitu. Ya mirip kayak disuruh bikin e-commerce kalau misalnya orang yang nggak biasa bikin software yang bagus biasanya ya udah langsung aja bikin query ke database jadi array tampilin gitu selesai. Kalau yang bagus kan biasanya dia bikin representasi dari kelasnya dulu. Oh ada tabel A, saya bikin kelas A, tabel B, saya bikin kelas B dan kayak gitu. Jadi lebih ke software desainnya. Nanti habis selesai itu ya biasanya next-nya sama top management. Kayak sama managers atau sama vice president. Itu lebih ke nyamain culture sih. Jadi biasanya kalau misalnya kerjanya kayak gimana sebelumnya, lebih suka kayak gimana gitu. Ada beberapa orang kayak contohnya saya misalnya lebih senang kerjanya siang gitu ya daripada datang pagi gitu ya. Atau misalnya ada yang lebih senang kerja on time gitu ya. Nah biasanya sih si manajer itu yang ngegabungin culture-nya ya. Jadi kayak misalnya kalau orangnya semuanya misalnya kerjanya siang semua ya repot juga nanti kalau pagi ada error nggak ada yang benerin gitu ya. Jadi akhirnya biasanya di-combine nih. Si A itu senangnya siang, si B itu senangnya pagi misalnya. Ya udah nanti di satu tim yang sama. Jadi nanti ya istilahnya bagi tugas lah. Ketika ada problem pagi-pagi ya si A, ketika ada problem siang-siang ya berarti si B. Nah kalau misalnya dari situ udah oke sama manajernya, culture-nya udah oke, udah cocok lah ya kerjanya. Kelihatan gitu ya dari diskusi dan sebagainya. Kan ada juga orang yang pasif misalnya. Saya sarankan sih kalau teman-teman lagi interview jangan terlalu pasif ya. Kalau pasif itu nanti takutnya dari yang interviewnya bilang ini kok orangnya pasif banget gitu. Ini orangnya emang kayak gini kah, nanti bahaya banget kalau misalnya ada problem, ada apa-apa nggak mau ngomong gitu ya, pasif banget. Nah kalau biasa sih ya lebih over communication lah, lebih banyak nanya dan sebagainya. Dari situ habis selesai biasanya ya terakhir sama HR. Lebih sama HR kayak nanya salary-nya apa, benefit sebelumnya apa gitu. Nah nanti disamain kira-kira bisa di cover sama yang existing company atau enggak kayak gitu. Nah trik saya biasanya kalau teman-teman apply pasti kayak gitu. Tapi kalau teman-teman di approach sama HR-nya dari perusahaan sebelah misalnya, kalau mau bisa di awal belak-belakan dulu. Kayak contohnya pengen tahu dong secara general benefitnya seperti apa, range posisinya seperti apa gitu. Jual mahal jangan sampai contohnya teman-teman misalnya dapat, contohnya teman-teman punya gaji misalnya
1 juta gitu, tiba-tiba ditawarin gaji 500.000, ya pasti nggak mau kan gitu ya. Daripada kita capek-capek misalnya dari awal interview gitu ya, mendingan dari awal ditanya aja. Jadi ditanya kira-kira range-nya berapa, misalnya, oh range-nya sekian, oh nanti bilang aja, oh kayaknya saya nggak dulu gitu, karena saat ini range saya sekian, kayak gitu. Jadi lebih ke di awal teman-teman nanya dulu sebelum apply, kecuali memang teman-teman yang apply. Kalau teman-teman yang apply mungkin ya taunya nanti terakhir, kayak gitu. Oke, nah itu jadi buat tahapan interviewnya emang berarti agak cukup panjang ya Kang kalau misalnya untuk senior. Panjang. Saya masuk e-commerce ini butuh waktu 2 bulan. Wah. Tapi kan kalau misalnya kita misalnya udah berkecimpung di dunia programming itu sekitar 4 tahun atau sampai 5 tahun, tapi kita nggak berani masuk ke nge-apply ke senior developer. Pinginnya kita nge-apply entry level aja. Apakah gajinya mengikuti entry level atau enggak? Di tengah-tengah gitu. Iya, pasti ngikutin entry level. Oh, oke. Berarti salah nge-apply ya. Jadi teman-teman nggak bisa. Kalau teman-teman merasa senior, takut kenapa ya? Oh iya. Takut apa? Nggak akan dimakan ini kan? Benar. Oke. Saya ada teman yang kayak gitu. Dia itu gajinya udah harusnya masuk manajer, tapi dia nggak mau. Setiap apply dia cuma apply-nya ke senior. Sampai sekarang akhirnya nggak masuk. Kenapa? Karena udah over budget ya. Udah over budget kalau segitu. Jadi mau nggak mau dia harus pilih jadi manajer atau ya jadi prinsipal gitu. Kalau tetap di senior ya nggak mau. Si perusahaan juga akan mau ngegaji lah. Ngapain ngegaji senior mahal-mahal gitu ya. Kerjanya cuma jadi senior engineer gitu. Kecuali dia prinsipal atau manajer gitu. Jadi ya kayak gitu lagi. Jadi balik lagi. Kecuali teman-teman mau digaji junior gitu ya atau senior gitu. Itu nggak masalah. Kalau saya sih mendingan nyoba ke atasnya. Kalaupun saya nggak dapat kan minimal saya tahu, oh kayak gitu loh ekspektasinya di atasnya. Dibanding nge-apply ke bawah gitu ya, terus nggak diterima juga kan, jadinya wah kita jangan-jangan terlalu ini nih, terlalu over budget nih gitu. Jadi mendingan kita apply ke atas tapi ternyata ditolak gara-gara misalnya, oh kita lagi nyarinya yang sebelumnya juga experience-nya misalnya manajer juga. Tapi minimal kita bisa tahu, oh dari interview ini kita punya dapat pengalaman lah kayak gitu. Jadi interview juga jangan cuma jadi ajang ini doang ya, ajang apa, pengen pindah gitu. Tapi teman-teman juga bisa aja tiap tahun nyobain interview cuma buat nyari experience biar skill teman-teman tuh sekarang tuh emang masih bisa diterima nggak sih sama perusahaan sebelah gitu ya gitu. Ya. Kalau Akang sendiri kalau gimana? Misalnya nggak apa, kalau misalnya tiap interview ditolak, berarti kayaknya kita kurang update sama skillnya gitu. Karena masa tiap di interview ditolak terus gitu ya. Tapi kalau tiap interview diterima, oh ya udah berarti skill kita emang masih bagus kalau suatu saat kita harus pindah juga skill kita masih diterima kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Kalau saya mau coba apply, mendingan ke yang susah sekalian. Jadi kalaupun nggak diterima, teman-teman punya experience. Setelah teman-teman apply misalnya misalnya iseng-iseng ke Facebook gitu ya, ke Google gitu ya, nggak masalah gitu. Nah, teman saya juga sering ada yang coba apply ke Google, walaupun dia yakin dia nggak akan mau pindah dari Indonesia misalnya, tapi nyoba aja pengen tahu gitu ya. Nanti misalnya dia di step pertama sukses, step kedua sukses, step 3 gagal. Gagalnya misalnya apa gitu ya, karena apa, nanti biasanya kan ada feedbacknya, oh kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oh ya buat Mas Calvin ini kalau misalnya mau nanya bisa langsung ke link Slido aja ya. Jadi biar kelihatan juga. Bisa di raise hand. Oke. Link Slido-nya ada di chat. Ya ada di chat ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas Eko, maksud dari clean arsitektur gimana, Mas? Oke, jadi clean arsitektur itu sebenarnya baru ya, istilahnya baru di 2019 atau 2018 bukunya, kalau nggak salah dibuatnya itu baru. Jadi sebenarnya lebih ke gimana caranya aplikasi yang kita buat itu secara software desainnya bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya dia itu buku itu hanya menggabungkan beberapa konsep, contohnya ada solid principle kayak gitu, design pattern. Halo? Halo, ya. Keputus ya?
Enggak Kang tadi, enggak keputus. Keputus atau enggak? Enggak Kang. Oke. Di saya pingnya tiba-tiba naik nih, jadi agak lemot. Oh, oke. Sorry. Tapi tadi enggak keputus Kang. Oh, jadi ya dia tuh sebenarnya gabungin beberapa desain pattern sama best practice aja. Jadi contohnya kayak solid principle, design pattern dan sebagainya. Nah, intinya apa sih? Intinya itu adalah biar secara scalability dari software desainnya itu bagus. Bukan scalability itu bukan performa ininya ya, performa aplikasinya bukan. Beda lagi itu scalability performance. Tapi lebih ke ketika nanti aplikasi kita akan dikembangkan, itu mudah atau enggak. Karena ada aplikasi yang makin kesini orang malas megangnya. Ya. Kalau bisa jauh-jauh dari aplikasi itu misalnya. Ya, biasanya yang legacy aplikasi yang di awal didesain tidak bagus itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau aplikasinya udah clean arsitekturnya, udah bagus, ya biasanya itu lebih gampang di maintain-nya dan juga ketika ada penambahan fitur dan sebagainya itu lebih mudah. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Jadi tujuannya itu biar aplikasi kita lebih mudah di maintain dan juga lebih scalable si code-nya untuk di improve. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Eko, beda SDET dan SDE apa Mas? SDET. Perbedaan SDET dan SDE. Halo Kang, masih kedengaran? Atau terputus? Halo, Oke, terputus. Oke, teman-teman, kita tunggu Kang Eko-nya. Gimana kabar teman-teman? Apakah sehat-sehat di sana? Kira-kira teknologi yang teman pakai apa aja nih? Halo, kedengaran? Halo, kedengaran Kang. Oke, yang ini ya SDET sama SD ya? Ya, SDET sama SDE. Ini entah kenapa lagi agak putus-putus nih hari ini. Halo, kedengaran kah? Kedengaran Kang? Oke, bedanya SDET sama SDE itu bedanya T-nya aja sebenarnya. Jadi T-nya itu adalah test. Jadi software development engineer in test. Jadi bedanya apa? Bedanya itu kalau SDE biasa itu dia yang develop aplikasinya. Nah, kalau SDET nanti dia bikin aplikasi untuk mengetes si aplikasi yang dibikin sama si SDE. Jadi sebenarnya ini tuh adalah QA engineer lebih tepatnya. Nah, cuma sekarang biar lebih, karena takutnya itu kalau dibilangnya QA doang, takutnya klik test. Jadi cuma klik doang. Nah, kita nggak mau nih ngelakuin klik test doang. Jadi lebih ke istilahnya dibikin jadi software development engineer in test. Jadi dia yang melakukan, dia tetap bikin kode, cuma kode programnya itu membuat automation untuk mengetes si aplikasinya. Jadi kalau saya bikin toko online misalnya, nah nanti ada SDET-nya. SDET-nya bikin apa? Bikin kayak bot. Jadi dia yang akan membuat software yang melakukan buka halaman, misalnya halaman produknya, nambah ke cart, bayar, sampai check out selesai. Nah, dari nanti robotnya itu akan jalan terus-terusan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa di tengah jalan itu tidak ada error kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika saya nambah fitur, besoknya error gitu ya. Orang nggak bisa check out lagi gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu. Kalau teman-teman lakukan manual pakai orang, ya itu capek. Bayangkan di e-commerce setiap hari ada fitur baru gitu ya. Fitur lamanya kan nggak mungkin kita nggak tes lagi kan. Kita pastiin fitur lama juga berjalan. Jadi kalau fitur lama udah ada ratusan, fitur baru nambah terus setiap hari, dan gimana caranya kita ngetes ketika ada fitur baru, fitur lama juga harus dipastiin jalan. Nah, akhirnya perlu ada yang namanya QA engineer atau SDET. Jadi dia yang bikin aplikasi untuk membuat tes itu. Ya nanti setelah fitur baru di develop, yang lama-lama akan dites lagi sama kode programnya.
Jadi simpelnya kode programnya ya ngelakuin kayak bot kayak gitu. Kalau misalnya aplikasinya kebetulan cuma API, contohnya kalau mobile ya, kalau mobile kan mungkin ada backend-nya ya, nanti backend-nya yang ditembak sama si aplikasinya, sama aplikasi yang dibikin sama si SDET-nya. Kalau misalnya aplikasinya dalam bentuk web, nanti webnya yang ditembak terus-terusan. Kalau aplikasinya dalam bentuk mobile, nanti mobile-nya yang di-automate. Jadi banyak sekarang tekniknya. Jadi seperti itu. Itu bedanya SDET sama SDE. Oke, makasih banyak Kang. Selanjutnya, Mas Eko, saya sudah punya project sendiri dan sudah selesai tapi belum dokumentasinya. Mending buat dokumentasinya dulu, baru lamar atau lamar dulu ya Mas? Dokumentasi itu dokumentasi apa ya? Jadi ada 2 jenis dokumentasi nih. Ya. Yang pertama dokumentasi penggunaan aplikasinya, yang kedua dokumentasi secara softwarenya. Seperti kayak kalau teman-teman nanti belajar UML gitu ya, diagramnya dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau buat ngelamar kerja nggak ada hubungannya sih, nggak akan ditanya juga gimana cara penggunaan aplikasinya, nggak akan ditanya. Tapi lebih ke gimana waktu itu bikin aplikasinya, gimana software desainnya gitu ya. Nah teman-teman juga nggak harus, oh ini loh dokumentasi software desainnya, ini PDF-nya, nggak kayak gitu juga. Tapi lebih ke gambarkan secara apa ya, ngomong lah ya, secara atau misalnya gambarkan secara visual nanti coret-coret gitu ya. Oh aplikasinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Jadi nggak wajib juga dibikin kayak gitu, kecuali nanti teman-teman udah kerja. Kalau teman-teman udah kerja, teman-teman wajib bikin dokumentasinya. Tapi lebih ke dokumentasi sebenarnya dokumentasi high level ya. Karena contoh kayak gini, dulu kita waktu kuliah diajarkan suruh bikin kelas diagram, habis itu sequence diagram, seperti itu. Nah ketika kita masuk ke dunia kerja, tiap minggu itu ada fitur baru. Nggak lucu kan tiap minggu teman-teman ngubah-ngubah kelas diagram gitu, nambah field baru, nambah metode, aduh capek banget gitu ya. Nah itu biasanya udah nggak pernah dilakukan. Jadi yang biasa dilakukan adalah lebih ke high levelnya. High level tuh kayak gimana? Ada berapa aplikasi? Aplikasinya butuh database apa aja? Kalau soal detail dari aplikasinya itu biasanya udah nggak didokumentasikan lagi. Nah dari mana kita kalau gitu taunya? Dari kode programnya langsung. Makanya kode programnya itu harus istilahnya clean code, harus bagus. Sehingga ketika orang lihat kodenya, mereka ngerti bacanya gitu ya. Jangan sampai istilahnya spaghetti code gitu ya. Ketika masuk orang, wah ini jangan sampai saya dapat kode program ini nih. Gitu. Orangnya udah malas duluan ini kerja ngerjain project itu. Jadi lebih kayak gitu. Jadi dulu yang kita lakukan waktu kuliah bikin skripsi gitu ya, bikin sequence diagram kayak gitu. Activity diagram itu udah jarang dilakukan lagi kalau di dunia kerja. Lebih ke high levelnya, biasanya kayak deployment diagram, ERD pun kadang-kadang udah jarang di-maintain. Kenapa? Karena setiap minggu pasti ada nambah tabel baru, nambah kolom baru gitu ya. Nah, kalau kita harus update terus si diagramnya itu capek banget gitu ya. Jadi biasanya ya udah ya lihat dari kode programnya aja ada berapa makanya saya bilang di awal tadi eh, kode programnya harus bagus. Ketika kita bikin tabel, kita bikin kelasnya. Ketika bikin tabel, kita bikin kelasnya lagi. Ada kolom di tabel, kita bikin di kelasnya seperti itu. Jadi ketika nanti baca aplikasi ini ya tinggal baca kode programnya, nggak usah lagi baca dokumentasinya. Dokumentasinya yang kayak deployment diagram dan kayak gitu itu lebih ke high level secara perusahaan keseluruhan. Ada berapa aplikasi, aplikasinya pakai database apa aja, aplikasi A connect ke aplikasi mana kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi saya jadi lupa tuh. Bentar Kang. Oke, ini dia. Project ya. Project. Ya, jadi intinya nggak terlalu butuh lah. Apalagi kalau projectnya bukan project benar ya. Maksudnya cuma project kita bikin cuma untuk portofolio kita gitu. Ya, nggak butuh amat. Sebenarnya kalau teman-teman ditanya lebih banyak saya bikin sesuatu atau saya berkarya. Sebenarnya kalau bekerja itu lebih dibutuhkan hasil karya yang emang udah di-deliver ke user sih. Jadi contohnya kalau teman-teman sebelumnya hanya bikin aplikasi toko online tapi cuma buat ya cuma bikin doang gitu ya. Sebenarnya itu nggak terlalu bukan nilai plus banget. Kenapa? Karena yang nilai plus itu biasanya kalau emang toko online-nya jadi dan ada orang yang pakai gitu. Nah, itu biasanya nilai plus. Kenapa? Karena beda antara kita bikin cuma buat ya udah jadi gitu ya. Kita udah bisa sama yang beneran real di-deliver ke customer, ke user. Nah, itu beda. Jadi istilahnya itu ada production app sama yang cuma
apa ya istilahnya, hasil karya Hasta doang, karya aja. hasta karya ya, itu beda banget gitu ya. Yang production itu banyak banget yang harus yang diperhatikan, kayak monitoringnya gimana, kalau misalnya error gimana cara ngedebug log-nya dan sebagainya. Jadi semuanya tuh beda. Kalau cuma hasta karya ya udah yang penting jadi gitu ya. Kayak cuma buat tugas doang gitu ya. Iya. Jadi teman-teman yang paling penting itu sebenarnya kayak gitu. Nggak harus yang aneh-aneh sih, kayak cuma to-do list, walaupun dibikinnya, to-do list mah gampang banget kan. Loh buktinya banyak perusahaan yang kaya dari cuma bikin to-do list. Contohnya yang Wunderlist dulu dibeli sama Microsoft, sekarang jadi Microsoft To Do gitu. Itu kan dulu to-do listnya keren banget, dia bisa schedule, bisa apa. Coba bikin kayak gitu. Atau sekarang yang cuma bikin note ya, Notion kayak gitu. Notion cuma bikin note doang, tapi buktinya malah banyak yang beli. Banyak yang pakai ya, benar. Banyak yang pakai gitu. Jadi nggak harus yang aneh-aneh, harus bikin seperti Gojek gitu. Nggak harus gitu. Bikin yang sederhana, yang penting emang production mode gitu ya, istilahnya yang kayak production beneran di deliver ke customer itu lebih bagus gitu. Banyak kok istilahnya aplikasi-aplikasi kecil yang sebenarnya menghasilkan, kalau teman-teman pengen tahu ya, kayak tadi kayak Notion dan sebagainya, itu sebenarnya aplikasi-aplikasi sederhana tapi akhirnya jadi produk kayak gitu. Oke. Kalau misalnya komen di codingannya itu ngaruh banget nggak Kang buat development ke depan? Kode yang dikomen itu sebenarnya agak aneh sih. Kenapa harus bukan dikomen? kode yang dikomen, kayak ngasih tahu ini kodenya fungsinya buat ini gitu. Iya, komentar kan maksudnya. Iya. Kode yang dikomentar itu sebenarnya agak aneh sih. Yang pertama, kenapa harus dikomentar gitu? Contohnya, ini kode untuk query data gitu ya. Loh, harusnya kan dari nama functionnya udah tahu. Misalnya, emang kebanyakan orang saking malasnya ya, dipikir bikin metode harusnya singkat gitu ya. Get gitu. Kenapa harus get aja? Misalnya kenapa nggak misalnya kalau metode ya, get misalnya get product by ID, kenapa metode nggak gitu aja? Dari situ kan udah tahu kan, ambil product by ID gitu, selesai gitu. Dibanding get terus kita kasih komentar, metode get ini untuk ambil product by ID gitu. Itu lebih nggak ini gitu, lebih capek gitu. Mendingan kita langsung aja, get by ID gitu. Ini dari level kode ya, beda sama level API. Kalau API itu ada best practice-nya, namanya resource naming-nya sudah ada. Nggak bisa di API /product/get by ID itu nggak bisa kayak gitu. Itu jelek banget API-nya. API itu sudah ada standarnya /product/ID contohnya kayak gitu. Tapi kalau di kode program kita kayak nama, kelas, metode itu nggak masalah. Semudah mungkin biar kita ngerti gitu. Jangan sampai nggak, contohnya kayak create, nanti ada produk, ada create lagi, parameternya produk, habis itu ada create lagi, create lagi, ini semuanya create semua ini maksud create-nya apa ini? Nah, apa bedanya cuma create produk gitu ya, habis itu create kategori, kan orang bacanya enak gitu, ini create kategori gitu. Contohnya ada if expression, if di dalamnya ada kondisinya, ada 10 kondisi atau 5 kondisi, itu kan ribet ya. Ini kondisinya buat apa aja nih? Nah, gimana, apa susahnya ngeluarin si kondisi di dalam if itu jadi satu buah metode yang ada deskripsinya. Misalnya, is value more than ini, misalnya is eligible for apa gitu. Apakah misalnya, ya kalau jangan pakai bahasa Indonesia ya, kalau bisa sih pakai bahasa Inggris. Contohnya kalau apakah dia eligible untuk promo ini gitu. Nah, itu kan tinggal pakai bahasa Inggris, is user eligible for this promo gitu atau apa gitu. Jadi kondisinya itu lebih enak dibacanya. Jadi teman-teman kalau bisa sarankan saya belajar buku yang clean code sih. Jadi itu lebih bagus nanti kode programnya. Jadi bahkan dari situ kita nggak butuh komentar lagi. Kecuali memang ada yang kompleks banget ya. Kalau yang kompleks banget, tiba-tiba ada ada magic number. Magic number itu misalnya kayak, salah satunya magic number itu kalau di matematika apa ya, pi ya. Pi itu kan magic number ya, tiba-tiba berapa koma berapa, nah itu kan orang mikir ini apaan kok nilainya segini gitu. Nah kita bisa aja kalau ada magic number, contohnya misalnya kita bikin magic number, contohnya kalau saya bikin magic number misalnya 1000 gitu. Nah nanti kan orang nanya ini magic number tuh 1000 dari mana dapatnya? Saya di situ nggak masalah dikomenin, contohnya misalnya di sini untuk saat ini limitasi database kita cuma bisa handle 1000 data misalnya. Nah itu bisa kasih komen, nggak masalah. Nah, jadi memang beberapa hal bisa butuh dikomen, tapi idealnya sih kita dari kode program kita harusnya udah dibikin bagus sehingga nggak butuh dikomentari. Oke, makasih Kang. Selanjutnya pencerahannya Kang,
Gimana ya untuk merubah habit tim yang individualis supaya tim aware kalau ada yang terkendala akan berimpact ke semua. Jangan digaji Lu aja. gua biasanya kalau kerjaannya itu aja. Kalau misalnya kayak gitu mendingan di rolling kerjaannya. Jadi biasanya kayak gini ya. Itu sebenarnya masalah sih. Jadi istilahnya itu brilliant jerk ya. Brilliant jerk itu orangnya jago tapi emang inilah apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya jerk itu ya? Ya pokoknya nyebelin lah gitu ya. Yeah. Kelakuannya gitu ya. Nah itu sebenarnya bahayanya apa? Bahayanya itu kalau terlalu individualis, ketika ada masalah nanti dia ngerjain sendiri aja dan biasanya nggak mau share juga masalahnya apa, itu bahaya sih. Dan ketika dia nanti resign itu bahaya banget buat timnya. Ya biasanya kalau ada yang kayak gitu biasanya yang kita lakukan adalah kita rolling biasanya kerjaannya. Jadi misalnya tim kita ada 4 aplikasi, biasanya satu orang ngerjain satu, nah di rolling diputer. Jadi otomatis kan si A ngerjain B, nanti di rolling lagi tiap sprint, misalnya tiap 2 minggu atau sebulan sekali di rolling. Mau nggak mau kan dia nggak bisa nanti coding buat dirinya sendiri gitu ya. Dia harus coding mastiin buat orang lain juga ngerti gitu ya. Dan nanti mau nggak mau dia juga bakal ngerasain megang kode orang lain gitu ya. Ini kode bekas orang nih. Nah kalau dia merasa saya nggak suka kodenya, berarti harusnya dia juga punya pikiran ketika kode dia dipegang orang nggak suka gitu kode dia. Jadi dari situ nanti kita akan belajar yang namanya bikin standarisasi bersama. Dan itu juga nanti lebih enaknya jadi nggak ada single point of failure ya. Jadi kalau ada satu orang resign, kita nggak terlalu peduli. Kenapa? Karena ya semua orang ngerti gitu ya. Kalau misalnya satu orang ngerjain satu itu aja, nanti dia resign bingung. Jadi kalau saya sih saranin nggak kayak gitu. Atau kalau misalnya agak susah, diawali dengan code review dulu. Jadi dipastiin ada code reviewnya. Jadi minimal harus ada 1 atau 2 orang yang approve sebelum dia bisa. Jadi kalau dia kekeh pengen A gitu ya, ya kalau si reviewernya bilang nggak mau gitu ya nggak akan bisa di merge juga gitu ya. Sama aja bohong. Jadi dia harus ngeyakinin. Jadi kalau dia merasa kekeh harus A kok gitu. Nah dia berarti harus bisa ngeyakinin si code reviewernya kalau A itu emang lebih baik dibanding solusi yang lain. Jadi ini lebih ke apa ya, negosiasi lah istilahnya gitu. Jadi nggak bisa seenak sendiri. Ya namanya tim harus gitu sih. Nggak mungkin kerja sendirian. Saya juga kadang-kadang kalau banyak kerjaan saya lebih senang ngasih ke orang, kerjain A dong gitu. Saya ngerjain yang lain lagi gitu. Karena kalau saya kerjain sendiri nanti kasihan juga tim yang nanti ngelanjutin setelah saya misalnya pindah ke perusahaan lain, kan kasihan juga gitu ya. Lebih baik dari awal saya bilang, ini kerjain A, kerjain B, kerjain C gitu. Nah saya ngerjain yang lain gitu. Ya, dengan kayak gitu ya. Jangan ini yang paling sulit biar saya aja. Justru kalau bisa, kalau kita memang ngerti cara ngerjain yang sulit ya kasih ke yang lain gitu ya, yang biasanya misalnya masih junior gitu ya, yang belum ngerti ngerjain yang sulit, justru kasih dia kesempatan. Kalau nggak kan nanti dia nggak berkembang juga gitu. Saya biasanya lakukan proof of concept di awal. Contohnya kayak kemarin saya implementasi database sharding gitu ya di salah satu database yang lumayan trafficnya tinggi banget. Saya implementasi sendiri cuma buat proof of concept bahwa solusi ini bisa saya bawa di perusahaan gitu. Nah ketika saya proof of concept, saya demoin bisa, udah oke, dia approve sama semua top management. Habis itu saya kasih orang lain yang suruh implementasinya, nggak saya gitu. Kalau saya ngerjain nanti bingung, kasihan gitu. Orang lain ketika implementasi bingung karena saya doang yang ngerti. Jadi habis itu saya kasihin ke teman-teman yang lain. Nah kamu yang implementasi A, nah nanti tolong ngelakuin ini. Nanti dia ngerti ya simple. Jadi nggak cuma saya berarti yang ngerti. Si A ngerti. Nanti si A ketika implementasi di aplikasi lain suruh si B, jangan dia gitu. Lama-lama kan semua satu company ngerti. Ya kelihatannya memang kalau gitu mah Kang semua orang nanti pada jago, ya emang harusnya gitu. Masa kita doang yang jago gitu. Kalau kita doang yang jago nanti perusahaan nggak berkembang, kita juga yang apes gitu ya, perusahaannya nggak maju-maju. Nggak ada Superman tapi adanya super team ya Kang. Iya, super team. Nanti kan review dari teman-teman kalian juga bagus kan, tiap performance review tiap tahun. Nanti bonusnya juga kita juga yang enak gitu. Bayangkan kalau kalian individualis, nanti direview sama orang jelek. Sejago apapun kalian, kalau kata teman-teman kalian jelek, ya jatuhnya kalian nggak dapat bonus juga nanti. Ya betul.
Oke, ini dia untuk selanjutnya. Mas Eko kerja di corporate atau finance sama di marketplace beda gak sih? Terus apa bedanya? Oke, lebih sebenarnya sama aja. Namanya coding, bikin aplikasi ya gitu-gitu aja ya, nggak ada bedanya. Cuma bedanya paling ya jenis aplikasinya. Nah, tapi memang ada bedanya dari segi ini ya, traffic ya. Kalau di corporate biasanya trafficnya lebih stabil. Stabilnya apa? Stabilnya itu biasanya kan corporate penggunanya ya pengguna corporate ya. Biasanya dia ya udah jelas ya siapa penggunanya. Kalau contohnya di perusahaan finance gitu ya, asuransi ya penggunanya cuma orang-orang internal asuransi doang gitu ya. Nggak mungkin kan diakses dari luar gitu ya. Nah kalau di aplikasi seperti kayak marketplace atau ojek online gitu ya, nah itu kan penggunanya kan ini ya luar ya, eksternal ya. Otomatis traffic makin tinggi juga. Nah, jadi lebih ke beda lagi tantangannya. Tantangannya lebih ke scalability dan sebagainya. Kalau buat internal yang kayak corporate tuh biasanya lebih ke data. Datanya gede banget tuh. Dia ngeproses data dan sebagainya, report data warehouse dia biasanya kayak gitu. Nah, enaknya apa? Enaknya biasanya kalau di yang corporate lebih stabil misalnya. Nah, karena udah jelas ya penggunanya dan sebagainya. Kalau misalnya di yang startup yang baru berkembang ya lebih nggak stabil ya. Kadang-kadang harus begadang karena promonya mulai jam 12 malam gitu ya dan sebagainya. Nah enaknya mah enaknya experience-nya lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman soalnya bebas sih mau nyari yang kayak gimana. Kalau yang mungkin yang udah berkeluarga lebih pengen nyari yang stabil ya. Iya, ya. Pengennya yang ya santai kerjanya gitu ya, datang pagi pulang sore selesai gitu ya. Bisa main sama keluarga gitu. Kalau misalnya yang masih muda-muda kan biasanya nyari experience dulu nih gitu. Nah itu nggak masalah. Jadi semuanya ada plus minusnya sih. Atau kalau di corporate biasanya benefitnya yang lain banyak tuh. Kayak contohnya di beberapa perusahaan yang corporate banyak banget benefitnya, kayak bonusnya banyak gitu ya. Habis itu ada jaminannya apa gitu ya. Jadi ya tergantung. Nah teman-teman bisa lihat sih, ada plus minusnya tiap perusahaan. Jadi nggak bisa dibilang A lebih bagus dari B, nggak. Tergantung orangnya lagi. Oke. Nah, oke, ini dia pertanyaan yang saya suka. Kang, boleh bisik-bisik gaji entry level, middle, dan di atasnya nggak? Khususnya UMR di Jabodetabek, biar programmer paham dan nggak nurunin harga jual programmer. Saya jujur nggak tahu kalau misalnya perusahaan di konsultan IT ya. Yang saya tahu sih yang startup-startup yang udah besar ya. Kalau startup udah besar sih range-nya biasanya hampir sama ya. Untuk fresh graduate antara 7 sampai 10 juta. Untuk yang startup besar ya, maksud saya startup besar tuh yang emang udah punya nama lah, teman-teman udah pada tahu lah namanya. Tapi rata-rata kebanyakan kayak gitu. Ada nggak yang di atas itu? Ada biasanya. Biasanya program beasiswa. Kalau program beasiswa kan biasanya terpilih ya orangnya. Wajar misalnya dia dapat di atas lebih dari 10 di awal baru lulus misalnya. Kayak gitu. Tapi tolong jangan dilihatkan sama berarti saya kerja di misalnya saya kerja di Jogja berarti segitu juga ya, enggak juga biasanya. Biasanya ada kebijakan tiap kota beda juga gitu ya. Karena kan biaya hidupnya tinggi ya, beda kalau di Jakarta. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ya bisa lihat aja. Tapi itu saya cuma secara general ya. Jadi teman-teman bukan berarti si A kata Kang Eko segitu kok, saya nggak mau digaji UMR harusnya. Ya enggak juga. Itu kan perusahaannya udah gede gitu ya. Perusahaannya udah gede banget yang saya sebutin. Kalau teman-teman saya di perusahaan-perusahaan yang baru merintis ya biasanya sih mereka mungkin belum sebesar yang perusahaan-perusahaan ini untuk fresh graduate gitu ya. Tapi ya teman-teman bisa nego nanti kayak di saham dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi nggak usah bandingin sama yang besar ya, karena memang ininya juga tekanannya beda lagi ya sama yang besar sama yang kecil gitu. Jadi teman-teman harus lihat lagi. Apalagi kalau di corporate, biasanya kalau corporate mungkin biasanya lebih kecil di awal. Kenapa? Karena memang jenjangnya udah jelas kalau di mereka. Kalau di startup itu ya jenjangnya mungkin beberapa belum jelas dan biasanya mereka gara-garanya growth-nya terlalu cepat gitu ya. Makanya tiba-tiba gajinya jadi pada besar karena mereka butuh orang banyak karena dikejar target juga. Akhirnya mau nggak mau hiring aja sebanyak-banyaknya. Gimana caranya biar dapat hiring banyak ya udah kasih gajinya yang besar gitu. Tapi kalau lama-lama kalau perusahaannya udah jadi corporate juga udah gede ya akhirnya stabil juga. Setelah stabil ya mungkin nanti gajinya kecil-kecil juga misalnya di awal. Ya kecil pun bukan berarti enggak ini ya, pasti tetap ada perhitungannya kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau seniornya gimana Kang? Wah kalau senior mah ya berarti di atas itulah gitu. Di atasnya enggak gitu.
Ya intinya segitulah ya. Intinya segitu. Tapi jangan Berarti bandingkan, seniornya bisa lebih ya. jangan dipukul rata ya. Kasihan Iya. misalnya perusahaan-perusahaan yang baru merintis nggak seperti itu juga gitu. Teman-teman bisa nyari pengalaman atau nyari batu loncatan juga bisa. Karena kan kalau masuk ke perusahaan-perusahaan yang udah terkenal gitu ya, banyak persaingannya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin masuk dulu ke perusahaan startup kecil itu nggak ada masalah. Nanti dari sana tinggal udah experience-nya banyak, ya teman-teman nanti tinggal coba masuk ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Oke, nah ini pertanyaan terakhir, apa ini? Saya terjerembab saya terjebak mungkin di tim yang develop aplikasi berantakan banget. Banyak code smell individualis dan gak kompak. Gimana ya supaya agar tim jadi sehat? Oke, kalau ini sebenarnya balik lagi. Jangan curhatnya ke saya ya harusnya. Karena saya nasihatin juga tetap nggak akan berubah. Yang pertama, teman-teman coba ngobrol sama manajernya atau lead-nya. Bilang problemnya saat ini apa, dan kayaknya kita butuh misalnya apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dari sana, biasanya sih kalau manajernya oke ya, dia biasanya terbuka, oke, emang ada masalah gitu, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman misalnya dari situ teman-teman bisa rembukin kira-kira solusinya apa. Jadi teman-teman contohnya, oke kita mulai bikin unit test dulu misalnya. Habis itu bikin static code analysis, nanti coba bikin refactor code-nya gitu ya. Nanti kita minta waktu untuk spare. Contohnya kan tiap sprint mungkin teman-teman butuh task berapa banyak, kita kasih 10% untuk ngebenerin kode yang lama misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus ada negosiasi sih dari situ. Nah, jadi teman-teman mau nggak mau negosiasi sama manajernya dulu lah atau atasannya lah siapapun itu. Kalau langsung direct CTO-nya ya sama CTO-nya langsung dari situ. Kalau misalnya udah ya nanti tinggal ditentuin kira-kira tahapannya mau apa. Nah kalau misalnya, tapi kan di saya semuanya junior. Nah kalau kayak gitu biasanya mau nggak mau teman-teman nyari konsultan di luar. Jadi nge-hire konsultan di luar untuk nge-guide timnya. Contohnya mungkin beberapa bulan untuk nge-guide timnya biar code-nya gimana caranya ini biar lebih rapi. Nanti biasanya ada perspektif dari luar. Ini code-nya apakah bagus, bisa di-rewrite kah, ataukah harus di-rewrite kah, apakah bisa di-refactor dan sebagainya. Nanti biasanya ada yang dari luar yang lebih experience. Teman-teman bisa hiring konsultan misalnya per project atau per berapa bulan kayak gitu. Saya sering banget sih nemu yang kayak gitu. Jadi kayak biasanya ada teman saya datang gitu, Kang, kita lagi ada masalah gini gini gini. Biasanya saya ngobrol, lihat dulu kodenya. Oh, kayaknya ini agak susah nih di maintain. Tapi nggak bisa juga kita langsung big bang rewrite karena kan butuh dari bisnis jalan. Biasanya saya tawarin bertahap. Kayak contohnya, oke kita bertahap nih ngerubah ini dulu, ngerubah ini, mana yang tidak misalnya itu tidak impact-nya tidak terlalu besar ke customer, nanti kita coba ubah dan sebagainya. Nah, yang paling susah sebenarnya negosiasi sama orang yang bukan teknologi ya, contohnya kayak tim bisnis, tim marketing, itu kan mereka berarti kan ada semacam delay sedikit. Contohnya biasanya dalam sebulan bisa deliver 10 fitur, sekarang cuma bisa 8 fitur misalnya, karena 2 fiturnya lagi kita ambil waktunya untuk ngebenerin yang ini. Nanti tinggal negosiasi. Karena kalau itu harusnya udah jadi istilahnya technical debt lah. Kalau kita diemin aja, oke lah sekarang nggak kelihatan, tapi mungkin 1 atau 2 tahun bisa stuck gitu ya. Nanti nggak ada yang mau develop lagi. Jadi nanti harus negosiasi juga sama ini. Nah biasanya kalau teman-teman nggak susah ngomong, biasanya narik konsultan dari luar untuk nanti bisa bantuin ngomong juga sama tim yang non-technical, kayak gitu. Seperti itu. Jadi tetap harus dimulai dari timnya sendiri, mau berubah atau enggak. Kalau timnya ya udahlah biarin gitu ya, ya udah mau gimana lagi. Kalau nggak mau rubah juga susah ya. Susah, jadi harus dari timnya sendiri. Dari internalnya dulu. Nah oke, ini udah pertanyaan terakhir nih Kang, apakah masih ada waktu Kang atau mau sharing-sharing yang lain atau dicukupkan aja? Dari saya udah sih, memang dari awal saya pengen sharing yang tadi, perjalanan Yang karir. perjalanan Bukan karir. karir, perjalanan interview. Nanti nextnya boleh deh Oke. kita sharing karir. Jadi mungkin banyak yang bingung, Kang saya nanti jadi programmer, ngerjain apa aja? Apakah sampai tua jadi programmer gitu? Nanti kita coba di next Tapi mentoring. kalau Akang sendiri awalnya gimana Kang? Apakah
programmer di startup kecil dulu atau langsung ke company yang Saya gede? dulu malah freelancer. Oh, Sampai freelance. 2 tahun saya freelancer. Jadi saya cuma ngerjain project. Jadi kalau dapat kerjaan dapat duit ya. Kalau nggak ada kerjaan nggak dapat duit. Ya, ya, ya. Ya kayak gitu. Kadang-kadang juga nggak jelas ya. Lama-lama dulu sih awal-awal oke, tapi lama-lama kan ya udah berkeluarga, jadi ya ini harus tetap ada kebutuhan pasti nih. Walaupun mungkin freelance itu kadang-kadang dapat project yang besar ya, yang bisa kadang-kadang kita gabut dulu sebulan 2 bulan gitu nggak kerja. Tapi kan kalau ada keluarga kan susah ya, apalagi kalau misalnya belum tentu dapat projectnya. Karena dulu itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan di mana-mana butuh tech gitu ya. Kalau dulu nggak, susah banget dulu. Jadi project pun walaupun projectnya besar-besar tapi nggak tiap bulan ada project gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah akhirnya dari situ saya masuk ke perusahaan yang lumayan kecil dulu, namanya Midtrans. Jadi saya join cuma 18 orang. Kemana? Sekarang perusahaannya udah ya? gede banget. Udah gede ya. Jadi dulu saya join 2012, 9 tahun lalu di Midtrans. Dulu cuma ada 8, saya tuh ke karyawan keberapa ya, berapa belas dulu tuh. Programmer itu cuma ada 4 orang dulu. Oh. Jadi saya masuk salah satu tim awalnya. Dulu saya harus rewrite program yang dibikin di Jepang. Bayangin nggak, komentarnya pakai bahasa Jepang. Saya pusing komentarnya pakai bahasa Jepang nih. Abis itu pakai frameworknya. Kalau sekarang mungkin frameworknya udah canggih ya. Kayak PHP ada Laravel, Java ada Spring. Dulu frameworknya framework Jepang. Halaman frameworknya tuh pakai bahasa Jepang. Saya pusing gimana cara nge-rewrite-nya. Coding juga udah pusing, apalagi dipakai bahasa asing. Iya, bahasa Jepang ini. Untung aja kode programnya masih pakai Java waktu itu, jadi masih pakai bahasa Inggris. Tapi dokumentasinya tuh pakai bahasa Jepang. Nah dari sana akhirnya di rewrite. Saya di sana sekitar 2 tahunan. Habis itu ya coba-coba bikin startup dan sebagainya. Habis itu sekitar tahun 2015 baru join ke e-commerce kayak gitu. Ya tetap diawali dengan perusahaan kecil, startup kecil. Ya semua startup besar dulunya startup kecil. Waktu saya tahun 2012, Blibli itu kecil banget. 2012 saya dulu sempat diminta join ke Blibli juga sama teman saya yang di Blibli. Terus saya bilang, Blibli perusahaan apa? Blibli itu ada tahun 2011, artinya baru 1 tahun. Jadi belum ada yang tahu. Dulu itu bahkan 2012 belum, Tokopedia belum besar. Traveloka tuh baru ada 2012 tuh, baru nongol. Jadi bayangin dulu sekarang orang pada banyak yang pengen masuk ke Traveloka. Dulu 2012 siapa yang mau masuk Traveloka gitu. Dulu awal-awal foundernya orang Traveloka tuh datang ke Midtrans gitu ya buat integrasi. Saya masih lihat programmer-programmernya di awal-awal. Cuma ada berapa orang gitu. Tapi sekarang udah gede banget, ada ratusan orang gitu. Bayangin kalau teman-teman dulu join di awal startup, tiba-tiba startupnya jadi besar gitu. Mungkin sekarang udah jadi top manajemen di sana gitu. Jadi jangan berkecil hati masuk ke perusahaan startup kecil gitu ya. Kalau 10 tahun lagi kan kita nggak tahu gitu. Jangan sampai nyesel gitu ya. Saya resign dari perusahaan kecil gitu, tiba-tiba 10 tahun lagi perusahaan jadi gede gitu. Siapa yang tahu ya? Iya, siapa yang tahu gitu. Tapi dulu sebagai posisi apa, Kang? Kan kalau misalnya di tutorial akan sekarang banyak tuh ada Python, ada Golang, bahkan sekarang udah software arsitektur gitu ya, Kang. Betul. Tapi dulu tuh ngelamar di posisi apa, Kang? Kerja di posisi sebagai apa gitu? Dulu saya freelance ya, nggak ada posisi ya kalau freelance, pokoknya programmer aja udah ngerjain. Gitu. Maksudnya itu programmer apa, Kang? Kalau dulu dari saya waktu kuliah itu dulu saya pakai Java semuanya. Jadi karena habis itu saya Java, ya udah Java aja. Dulu tuh saya sempat pakai Ruby tapi akhirnya pindah lagi. Dulu saya waktu di Midtrans kan ada Ruby-nya, jadi mau nggak mau pakai Ruby juga. Tapi tetap majoritinya tetap di Java di Midtrans. Nah habis resign dari itu saya pindah ke Scala untuk bikin startup dulu buat machine learning, buat fraud detection dan sebagainya. Habis itu balik ke Blibli, ya di Blibli kebetulan pakainya Java sama Golang. Tapi kalau di luar biasanya kalau saya sempat bantuin teman saya freelance di salah satu di US, projectnya itu ada yang pakai PHP Laravel, ada yang pakai Node.js kayak gitu. Jadi biasanya saya bikin yang core saya based on experience saya. Jadi bahasa pemrogramannya kayak Java emang saya pakai Java, Golang emang pakai Golang, yang Node.js juga ada yang project saya pakai Node.js, yang Laravel juga yang PHP ya maksudnya ada juga.
Nah, banyak yang nanya, Kang, kapan pakai Python? Nah, masalahnya saya belum pernah ngerjain Python project-nya. Jadi saya nggak berani kalau bikin kelas nanti nggak tahu ketika real experience Python-nya kayak gimana gitu. Kecuali Oh, saya oke udah oke. pernah handle project Python, oke lah. Oh, nanti saya tahu luar dalamnya misalnya, ya udah. Nanti saya coba buatkan kelas Python-nya. Tapi kalau yang 4 ini bahasa ini JavaScript, sebenarnya lebih ke TypeScript sih di Node.js-nya. TypeScript kan mau nggak mau harus ngerti JavaScript dulu. JavaScript gitu, Golang, PHP, sama Java, sama Kotlin, ya itu emang project saya saat itu banyaknya yang kayak gitu. Jadi lebih prefer ke bahasanya ya daripada ke teknologinya. Kan kalau sekarang banyak tuh ngelamar posisi ke misalnya Android Java gitu, website Java. Kalau Akama di Javanya aja gitu, bahasa Java. Mau itu teknologinya menggunakan website atau mobile itu nggak jadi masalah ya? Ya itu nggak masalah sih kalau saya itu. Nanti kan kita bisa nyesuaiin lah. Kalau saya maunya webnya, mobilenya pakai Flutter gitu, ya nggak masalah, tinggal belajar Flutternya aja. Yang penting kita udah Oh ngerti ya, teknologi webnya. ya, Kayak teman-teman udah ngerti web gitu ya. Oh ternyata di project A pengennya pakai Node.js, ya udah nggak masalah, kan kita udah ngerti web ini gitu. iya ya, Kan sebenarnya sama aja, teknologi web ya, ya. gitu-gitu aja. Nggak mungkin, kalau di web nggak pakai HTML, kalau pakai Java gitu. Nggak mungkin lah, semuanya pakai HTML juga gitu. Ya. Jadi sama aja sebenarnya. Nggak pakai Ajax misalnya, kalau pakai apa gitu, ya nggak juga, semuanya gitu-gitu juga. Cuma tinggal beda bahasa pemrograman, kan result outputnya tetap juga sama, web-web juga. Flutter juga mungkin kan bahasanya doang Flutter. Nanti, Dart kan bahasanya doang Dart. Pakainya frameworknya Flutter. Hasil akhirnya kan aplikasi Android. Tetap kita Ya, harus ngerti teknologi Androidnya apa aja. ya. Kadang-kadang beberapa mungkin nggak disupport sama si Flutternya. Teman-teman harus native coding Androidnya misalnya, kayak gitu. Ya sama kayak kita pakai React Native, beberapa hal kadang-kadang nggak disupport sama React Native-nya. Kita harus pakai coding Kotlin atau Java lagi buat Ya, ya. Android-nya, kayak gitu. Oke. Ada yang mau di-sharing lagi nggak, Kang? Kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti kita tutup aja untuk mentoring kali ini. Dari saya kayaknya cukup sih. Nextnya Cukup paling ya? next mentoring kita mau bahas yang perjalanan programmer lah. Kira-kira ngapain aja. Oke, makasih banyak nih Kang sebelumnya. Saya nanya-nanya dulu sebelum ditutup. Makasih banyak udah meluangkan waktunya buat kita semua. Mudah-mudahan Kang Eko sehat selalu agar bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Amin. Oke, terima kasih banyak Kang. Nanti kita di pertemuan selanjutnya. Oke, kita Thank you tutup ya. teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti ini ada rekamannya ya, kalau buat teman-teman yang tidak bisa ikut. Oh ya, nanti ada rekamannya paling sekitar 2-3 hari lah. Nanti bakal di YouTube. YouTube-nya Kedepolitan. Oke, dadah semuanya. Selamat malam. Thank you semuanya. Thank you.